Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an, dan dalam bulan itu ada suatu malam namanya malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah bulan Ramadan itulah akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Amin. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada saya, yaitu dengan puasa akan melahirkan manusia-manusia yang bertakwa. Para jamaah Masjid Kiai Haji Muhammad Bejo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah al-imsak. Puasa itu menahan, mengendalikan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasa namanya. Dan puasa itu merupakan rukun Islam yang kelima. Jadi kalau setiap namanya rukun itu wajib bagi kaum muslimin yang mukallaf, kaum muslimin yang telah dibebani melaksanakan syariat Islam. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan puasa itu banyak sekali memiliki keutamaan. Keutamaan pertama, bahwa amal yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan dari isriuna ila sab'ami'ah, dari 10 sampai 700 pahala, Pak, dalam bulan Ramadan itu. Illa saumili wa ana ajibi, kecuali puasa. Puasa itu Allah mengatakan untukku, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa yang kita lakukan insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Man sama ramadanan imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Yang lalu dan yang akan datang, coba. Yang ketiga, puasa yang kita lakukan itu insya Allah akan mengendalikan nafsu kita.
Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, fa innal jannata hiyal ma'. Allah menjamin surganya. Dan keutamaan yang berikutlah adalah kita akan mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah, Pak, yaitu takwa. Tentu dengan melaksanakan ritual-ritual di dalam ibadah puasa itu. Maka apa yang dimaksud dengan takwa itu apa? Jelas takwa itu adalah suatu posisi yang paling tinggi, posisi yang paling mulia. Bukan presiden, bukan menteri, bukan jenderal, ya, bukan orang yang kaya, tidak. Takwa itu adalah kemuliaan yang dicapai oleh setiap orang beriman. Jadi takwa yattaqiyal insan yaqdibu rabbahu fima diraran au idrarun bi ghairi li nafsi bi ghairi. Jadi takwa itu adalah kita berusaha secara maksimal untuk melaksanakan segala perintah Allah yang tidak menimbulkan kemarahan Allah, tidak membuat kita jadi rugi, tapi tidak merugikan orang lain. Itu namanya takwa. Jadi takwa secara lengkap itu digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabi. Pertama itu. Ya, takwa pertama itu kaitannya rukun iman. Pertama. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurban wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ihsan namanya. Mengeluarkan harta kita. Kemudian yang ketiga, aqamas shalah wa atad zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Wal mufuna bi ahdihim. Tepati janji kalau memang kita berjanji. Wasabirina fil ba'sa. Sabar dalam hal penderitaan. Sabar dalam cobaan. Baru di situ Allah mengatakan ulaika husodikin, mereka itu orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah perpadu antara iman, Islam dan ihsan. Itu merupakan takwa itu. Oleh karena itu di dalam Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Di mana saja, di rumah, di masjid, di tempat pekerjaan, di jalan, kita harus senantiasa bertakwa. Artinya senantiasa memelihara diri. Takwa itu artinya pemeliharaan kan di diri itu. Di mana saja kita berada. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali mati dalam keadaan yang bukan muslim. Bagaimana menjadi orang ini? Berarti kita harus muslim setiap saat, setiap waktu. Menjadi manusia yang muslim dan menjadi manusia yang bertakwa. Oleh karena itu janji Allah bagi orang yang bertakwa pertama. Kalau orang bertakwa itu insya Allah bahwa Allah menurunkan barakah dari langit dan bumi. Sekarang kita rasakan. Walaupun kekayaan Indonesia begitu luar biasa, dinikmati sebagian manusia, tetapi alhamdulillah kita menikmati negara yang penuh dengan nikmat itu berkat doa-doa orang beriman, Pak. Bukankah Allah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah janji Allah itu, Pak. Coba kita lihat negara-negara Arab kaya-kaya kan dulu tuh miskin. Dulu itu ya apa? Kering, Pak.
Tapi karena mereka bertakwa, maka Allah menurunkan barakah dari langit maupun dari bumi. Kekayaan luar biasa dan dikelola sendiri. Bayangkan, ada satu negara mana, Kuwait atau mana itu orang boleh nikah itu 4 Pak, juga disiapkan rumahnya, anak-anaknya itu silakan sekolah di mana, karena kekayaan mereka itu berlimpah ruah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga berjanji kepada kita kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, insya Allah segala persoalan apa saja Pak, apalagi masalah negara ini, politik, ekonomi, kalau presiden, menterinya itu bertakwa semua, insya Allah persoalan beres Pak itu. Tidak ada korupsi, tapi mereka tidak bertakwa, maka korupsi merajalela di mana-mana itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang kedua, wa may yattaqillahi min amri yusran. Segala apa saja pasti itu dimudahkan oleh Allah. Termasuk mencari jodoh juga dimudahkan oleh Allah. Yang penting itu selalu berdoa itu, jangan putus asa itu. Jangan putus asa, terus berdoa itu. Insya Allah apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Pak. Dan yang terakhir adalah wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Insyaallah Allah itu akan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya, terasa sendiri Pak. Apalagi dalam bulan Ramadan ini Allah sudah berjanji bahwa Allah akan membuka keran rizki bagi orang yang beriman Pak. Jadi jangan khawatir, insya Allah Allah akan membuka. Dan terakhir, insya Allah Allah akan memasukkan kita dalam surga Jannatun Naim. Dan surga itu penuh dengan bidadari-bidadari yang cantik-cantik Pak. Jangan khawatir, baca dalam surat Al-Waqiah dan baca surat Ar-Rahman, itu jelas Pak. Oleh karena itu, mari kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan untuk selalu beribadah, berbakti kepada Allah, berusaha dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauh larangan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Demikianlah, mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.